Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harunisa Mahmudah dari kelas KPIC kelompok 3 akan membahas tentang hak asasi manusia, yang dimana yang pertama adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia dan dinamika pelanggaran dan penegakan HAM di Indonesia. Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia. Indonesia sendiri sudah mengakui HAM tidak lama setelah kemerdekaannya pada 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Undang-undang yang mengatur tentang HAM yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Pasal 27. Pasal 27A, hak asasi manusia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak, yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak atas kemanusiaan. Setiap warga negara berhak mendapatkannya dengan cara yang sah menurut hukum dengan tidak melanggar hak asasi manusia. Pasal 27B ayat 3, hak asasi manusia terhadap kewarganegaraan dan kebangsaannya, yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Sejak terakhir amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2004, Pasal 28 dijabarkan dengan lebih terperinci dengan bagian utama tetap pada kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua yaitu Pasal 28. Pasal 28B. Pasal ini terdiri dari 2 ayat. Ayat pertama berbunyi, hak setiap orang untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dan disahkan negara sesuai aturan yang berlaku. Ayat kedua berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C ayat 1 undang-undang yang mengatur HAM di mana negara memahami kebutuhan dasar atau hak asasi pengembangan diri. Maksudnya, negara menjamin setiap warga negaranya atas pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan manusia. Ayat 2 mengandung pernyataan hak setiap orang untuk memajukan diri secara kolektif untuk berbuat sesuatu bagi bangsa dan negaranya. Maksudnya, setiap orang berhak memajukan dirinya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Setiap orang berhak mencalonkan dirinya untuk menjadikan pilihan rakyat dalam hal pembangunan negara. Pasal 28D terdiri dari 4 ayat. Yang pertama, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang kedua, setiap orang berhak untuk bekerja sama mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang ketiga, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang keempat, setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya. Pembahasan selanjutnya yaitu permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia. Masalah yang sering timbul berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia dan juga penegakan hukumnya adalah ketidaksamaan standar dan norma yang diterjemahkan oleh masing-masing negara atau penyelenggara negara. Salah satu perkembangan terpenting dalam pengarus utamaan hak asasi manusia di Indonesia adalah pembentukan aturan hukum HAM nasional. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa
dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Berbagai kasus yang ada berkaitan dengan pandangan relativisme hak asasi manusia menurut Amartya Sen, misalnya berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pada konteks universal, kebebasan tidak dibatasi oleh apapun, atau dalam bahasa 4 kebebasan, four freedoms, kebebasan ini ditegaskan bahwa setiap orang bebas meyakini Tuhan dengan caranya masing-masing. Namun praktiknya berbeda di tiap negara, termasuk Indonesia. Indonesia menerapkan prinsip pembatasan agama yang diakui secara resmi. Pada tahun 2016 menegaskan bahwa selama beberapa tahun pemerintah Indonesia belum menunjukkan dirinya sebagai gatekeeper dalam tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Kasus yang ditulis oleh LSM 2016. Pertama, kegagalan pemerintah Indonesia untuk menjamin kenyamanan dan perlindungan berkaitan dengan hak kebebasan berekspresi, khususnya di dunia maya. Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE, berubah menjadi antisipasi untuk menjamin perlindungan terhadap kebebasan berbicara dan berekspresi. Kedua, penangkapan sejumlah orang dengan tuduhan melakukan tindakan penyerangan, contohnya penangkapan beberapa orang yang diduga terlibat pada 2 Desember 2016. Tantangan-tantangan penegakan HAM di Indonesia termasuk yang pertama yaitu rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pejabat pemerintah dan lembaga penegakan HAM. Yang kedua yaitu masih ada pihak-pihak yang berusaha menghidupkan kembali kekerasan sistematis dan diskriminasi terhadap perempuan atau kelompok minoritas orang. Yang ketiga yaitu budaya kekerasan seringkali masih menjadi pilihan berbagai kelompok masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia. Yang keempat, tidak adanya komitmen pemerintah yang kuat terhadap upaya penegakan hak asasi manusia. Kesimpulannya di sini yaitu penegakan dan pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh konsep relativisme hak asasi manusia, di mana dalam praktiknya disesuainya dengan konteks budaya, agama, sosial, bahkan lingkungan yang ada. Hal inilah yang menyebabkan ketidaksamaan penerapan dan penegakan HAM berkaitan dengan hak asasi manusia. Saran saya untuk HAM di Indonesia, meskipun Indonesia menerapkan relativisme dalam hak asasi manusia, namun norma dan standar utama yang diakui oleh negara-negara secara internasional harus dipertimbangkan dan ditegaskan lebih jelas.